Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Brini Natalia Aurora Kalinggoro dari kelas 6 PJCA dengan NIM 2220221249249. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisa fatigue atau kelelahan dan juga faktor erosi pada perkerasan kaku. Pada tugas sebelumnya, kita telah menghitung CBR tanah dasar dengan LFA kelas A, daya dukung CBR-nya 95%, tebal 0,2 meter, timbunan pilihan berbutir kasar 35%, tebal 0,2, tanah dasar daya dukung CBR-nya 7% dan juga tebal 0,6 mendapatkan hasil untuk CBR ekuivalen adalah sebesar 19,37%. Dan juga tebal plat beton yang saya gunakan sesuai perencanaan saya sebelumnya, yaitu tebal plat beton yang saya gunakan yaitu 300 mm. Maka dari itu saya dapat menghitung SE dan juga F3 sesuai dengan persamaan rumus 88.7. Maka hasil yang saya dapat untuk SE, ST, RT dan ST DRT yaitu 0,47, untuk STRG 0,77, untuk STDRG 0,69, untuk STRRG dan SKDRG yaitu 0,50. Kemudian kita akan menghitung perhitungan repetisi beban yang diizinkan. Yang pertama akan dihitung yaitu hasil perhitungan repetisi beban yang diizinkan STRT. Beban sumbunya didapat dari menggunakan proporsi beban faktual dan juga proporsi beban normal 110 hingga 10. Proporsi bebannya didapat juga dari proporsi beban faktual dan juga proporsi beban normal. Saya tunjukkan demikian. Untuk 110 kN maka digunakan 0,000001 sesuai STRT dan juga beban kelompok sumbu. Kemudian untuk proporsi kelompok sumbu dipakai dari tugas sebelumnya yaitu menggunakan proporsi jenis kendaraan, demikian hasilnya yaitu 55,11. Maka di sini digunakan untuk proporsi kelompok sumbu yaitu 55,11 dibagi dengan 100. Maka hasilnya 0,55. Kemudian untuk desain lalu lintas atau JSKN menggunakan hasil JSKN yang telah didapat pada perhitungan sebelumnya, maka JSKN yang dipakai adalah 340.742.945,47. Kemudian untuk repetisi beban rencana menggunakan rumus proporsi beban dikali proporsi kelompok sumbu dikali desain lalu lintas atau JSKN. Kemudian untuk perhitungan repetisi beban yang diizinkan untuk STRG di sini perbedaannya hanya pada proporsi kelompok sumbu menggunakan hasil 39,72. Maka hasil yang didapat di sini adalah 0,397, di mana 39,72 dibagi dengan 100. Sisa daripada itu perhitungannya sama saja dengan perhitungan pada STRT. Pada perhitungan STDRT hingga perhitungan SKDRG, cara pengerjaannya sama dengan STRT dan juga STRG. Kita lanjut pada perhitungan selanjutnya. Hasil dari perhitungan fatigue dan juga erosi dengan tebal platnya yaitu 300 mm. Yang pertama adalah hasil hitung fatigue dan erosi STRT. Di sini beban sumbunya mengikuti ada beban sumbu di atas yaitu dalam proporsi beban faktual dan proporsi beban normal. Kemudian untuk beban rencana
Di sini beban rencananya yaitu mengapa dikali dengan LSF 1,2 dikarenakan perkerasan kaku yang digunakan adalah tipe JPCP, maka LSF yang digunakan yaitu 1,2. Jadi 110 dikali dengan 1,2 didapatkan hasil 132. Demikian juga dengan perhitungan selanjutnya. Kemudian repetisi yang terjadi sesuai dengan repetisi beban rencana yang sudah kita hitung pada perhitungan repetisi beban yang diizinkan. Maka repetisi yang terjadi juga digunakan sama dengan repetisi beban rencana. Selanjutnya, untuk ekuivalen faktor, yang pertama fatigue atau SE sama dengan perhitungan yang sudah kita hitung di awal. Ini 0,47, kemudian untuk erosi 1,52. Tadi dihitung menggunakan persamaan 8.7. Nah, selanjutnya untuk SR ini menggunakan persamaan 8.6. SE per 0,944 dikali CFC dikali PLSF per 4,45 F1 pangkat 0,94. Maka dihasilkan SR 0,25. Untuk analisa fatigue, repetisi izinnya tak terhingga, persen rusak 0%. Kemudian untuk analisa erosi, repetisi izinnya didapatkan dari persamaan 8.8. Untuk persen rusaknya 0,0%. Kemudian untuk hasil hitung fatigue dan erosi STRG, perhitungannya sama dengan STRT, beban rencananya menggunakan LSF 1,2, repetisi yang terjadi juga diambil dari perhitungan repetisi beban yang diizinkan. Untuk STRG, repetisi beban rencananya diambil ini untuk repetisi yang terjadi. Kemudian ekuivalensi faktor untuk fatigue 0,77. Ini sesuai hasil yang ini. Kemudian untuk fatigue-nya 0,12. Untuk SR menggunakan rumus 8.8, repetisi izinnya tak terhingga, persen rusaknya 0. Kemudian untuk analisa erosi, repetisi izinnya 176.0017,20, kemudian persen rusaknya adalah 12,10. Persen rusaknya didapat dari repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin, maka mendapatkan persen rusaknya 12,01. Untuk sisa perhitungan hasil hitung fatigue dan erosi sampai dengan SKDRG, perhitungannya sama seperti yang di atas telah saya jelaskan. Pada akhirnya kita akan menghitung total. Untuk fatigue persen rusaknya 0, untuk erosi persen rusaknya 3,13. Ini merupakan penambahan atau sum dari seluruh persen rusak. Maka, dari hasil analisis, tebal beton yang memadai untuk dilintasi oleh beban lalu lintas pada desain perkerasan kaku ini adalah 300 mm. Adalah 300 mm. Total faktor fatigue sebesar 0,00%, lebih kecil daripada 100%. Maka hasil ini adalah oke. Dan faktor erosinya adalah 31,13, yang artinya lebih kecil daripada 100%. Yang artinya desain perkerasan kaku ini memadai untuk dilintasi oleh beban lalu lintas. Tebal beton yang dibutuhkan adalah setebal 300 mm. Yang dipasang dengan susunan konstruksi yang ditunjukkan pada gambar tipe 1 perkerasan kaku pada permukaan tanah asli atau at grade.
Material yang digunakan beton semen FCS 4,5 MPa dengan tebal 280 mm, lapis pondasi bawah beton kurus, tebalnya 150 mm, LFA kelas A dengan CBR 95%, tebal 200 mm, timbunan pilihan berbutir kasar dengan CBR 35% dengan tebal 200 mm, dan juga tanah dasar dengan CBR 7%.